Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang saya hormati dan terkhusus rekan saya yang ada di Singapura. Ya, bukan mahasiswa saya ya yang di Singapura. Sahabat atau ya jamaah yang kita sama-sama ngaji belajar, insya Allah. Dan juga bagi sahabat yang lain yang bisa menikmati sajian kajian singkat yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan juga sama-sama kita hadir walaupun melalui media ini, YouTube, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit ya sebagai kajian pemula berbicara arti manusia atau insan terdidik ya menurut Al-Quran. Ya, kita ini kan manusia nih ya. Kita manusia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian manusia yang terdidik dalam perspektif Al-Quran. Kira-kira demikian yang kita inginkan. Baik. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang berbicara tentang manusia. Kata itu diantaranya al-insan, basyarun, bani Adam, dan kata an-nasu. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Tetapi kita sudah tahu Al-Quran itu ketika berbicara manusia, setidak-tidaknya ada 4 kata ini. Ada juga Al-Quran saat berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia, tapi tidak ada kata-kata al-insan ini. Nanti kita lihat dari konteks ceritanya atau konteks ayat itu. Bahwasanya ayat itu sedang berbicara tentang al-insan atau tentang basyarun atau bicara tentang bani Adam atau an-nas. Ini perlu kita ketahui. Sehingga ketika kita sebagai kaum muslimin ketika membaca dan menemukan lafaz ini di dalam tilawah Al-Quran kita, maka kita tahu ayat ini sedang berbicara tentang diri kita, al-insan, manusia. Baik. Nah, kata-kata yang dimaksud tadi itu jumlahnya cukup banyak ya. Kata-kata al-insan itu lebih dari 65 kata di berbagai surat dan ayat ya. Basyarun, An-Nas, Bani Adam, dan seterusnya. Kemudian kata itu bisa kita simpulkan bahwasannya kata itu, kata yang 4 tadi ya, Al-Insan, Basyarun, Bani Adam, An-Nasu, itu menjelaskan profil manusia. Ya, profil kita, menjelaskan tentang kita. Apa saja yang berhubungan dengan kita. Tentang fisik kita, tentang komponen yang ada dalam diri kita, tentang proses penciptaan kita, pokoknya tuntas tas peristiwa yang berhubungan dengan manusia, kejadiannya sejak muncul sampai akhir nanti. Jadi Al-Quran ini, Masya Allah ya, segala yang berhubungan dengan manusia itu sangat detail dijelaskan. Maka pantas ya, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, hudan linnas, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita dapat simpulkan nanti ya, saya sudah coba, saya memberikan dapat kesimpulan bahwanya ketika penjelasan Al-Quran itu kita bisa pada satu kata simpul, yaitu manusia adalah makhluk Allah yang memiliki tugas atau punya tugas. Jadi al-insan kita ini dengan struktur badan kita yang ada fisiknya, ada ruhaninya, kita ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang memiliki tugas. Nah, nanti ayat-ayat kita akan bacakan dan kita akan lihat. Nah, pembahasan ini ya tentang konteks manusia itu bisa juga dibaca di buku saya yang memang sahabat, khususnya sahabat-sahabat rekan saya di Singapura itu sudah memiliki ya, yaitu pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Nah, di situ saya mengungkapkan banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan al-insan, basyarun, an-nas, bani Adam, dan seterusnya. Itu bisa dilihat, dirujuk di situ saja supaya meringkas waktu kita dalam YouTube ini.
Nah, ini contoh-contohnya, salah satu contohnya wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada kalimat annasu. Ini jelas ini bicara tentang manusia. Nah, ini contoh ya. Kemudian yang lain kita lihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini lanjutan ayatnya. Ini kan ada kalimat al-insan. Berarti ini ayat ini sedang berbicara tentang kita manusia. Nah, ini kan artinya kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik takwim. Nah, itu baik-baik ciptaan ya. Terus, nah ini juga contoh yang menggunakan kalimat Kul innama ana basharun, ana basharun, ana bashar. Nah, itu kan kalimat basharun. Kalimat basharun, mislukum. Nah, ini adalah tentang Nabi Muhammad yang beliau juga basharun. Beliau itu adalah manusia seperti kita-kita gitu kan. Bukan jenis malaikat gitu ya. Nah, ini contoh ayat yang menggunakan kalimat basharun. Oke, kita lanjut. Nah, ini ayat yang menggunakan lafadz Bani Adam, anak keturunan Adam. Artinya bukan Bani Jin ya, bukan keturunan jin. Kita ini bukan keturunan jin, kita adalah Bani Adam. Ya, keturunan Adam. Ini ayatnya. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum. Nah, itu kan. Gitu. Ya Bani Adam, la yaftiyannakumus syaitan. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, sahabat saya di Singapura, dan juga semuanya ya, kalau kita mau membaca ayat kemudian menemukan lafadz Bani Adam, ini kita harus cepat-cepat membaca terjemahannya setidak-tidaknya. Karena itu ayat sedang berbicara tentang kita. Ya, tentang kita gitu. Bukan tentang siapa-siapa, tentang kita. Dan kita harus tahu. Oke. Contoh yang saya ingin katakan, satu ayat dia tidak menggunakan kalimat al-insan, basyarun, an-nasu, dan Bani Adam, tetapi dia berbicara tentang manusia. Ya, jadi ada juga ayat tidak menggunakan lafadz itu, tetapi dia berbicara tentang manusia, tentang kita. Ini contohnya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berucap kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini khalifah. Nah, ini ayat ini sedang berbicara tentang manusia. Jadi Allah sedang komunikasi dengan malaikat, Allah akan menciptakan di bumi ini khalifah. Itu maksudnya manusia. Jadi kalau kita lihat secara mendalam, bolak-balik Al-Quran, kalau yang ini coba baca terjemahannya, membantu setidaknya memahami, walaupun belum tahu betul nanti mana sesungguhnya, tetapi membantu terjemahan itu ya. Jadi Al-Quran itu ketika berbicara manusia itu di sana dapatlah penjelasan, kita dapat tentang tujuan penciptaan manusia, kita akan dapati kemudian bagaimana proses manusia itu diciptakan, kita akan dapati potensi-potensi apa saja yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam diri kita, itu akan dijelaskan juga oleh Al-Quran. Karakter apa saja yang menjadi bawaan manusia. Kira-kira Masya Allah ya. Jadi penjelasan Al-Quran tentang al-insan itu sangat detail, dan itu sesungguhnya sedang bicara kita ya, tentang kita lah itu. Allah sedang berbicara tentang kita. Nah, itu tadi ya ayat-ayatnya, boleh dirujuk nanti di kitab-kitab ya. Insyaallah akan banyak yang kita dapatkan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini salah satu ayat saja ya, yang tadi juga tidak menggunakan lafaz, tetapi dia berbicara tentang manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum asy-syam'a wal 'absara wal 'afidah la'allakum tashkurun. Nah, ini kan ayat yang sangat jelas ya, menjelaskan tentang manusia, bagaimana manusia, penciptaannya manusia. Bahkan ayat ini di sisi lain, ini ayat yang erat hubungannya dengan pendidikan. Iya, dengan pendidikan. Allah lah yang menciptakan manusia itu, mengeluarkan dari rahim ya, dari kandungan ibunya, la ta'lamuna syai'ah. Ya, manusia itu tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah jadikan untuk manusia itu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, perasaan, la'allakum tashkurun. Nah, ini ayat berbicara tentang al-insan.
Ini ayat berbicara tentang Bani Adam. Ini ayat berbicara tentang apa? An-nasu. Ini ayat berbicara tentang basyarun. Nah, gitu ya. Eh, Sahabat sekalian, nanti kalau kita lebih jauh, itu kita bisa agak sedikit membedakan ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kalau ketemu ayat lafadz al-insan, misalkan an-nas gitu ya. Kemudian basyarun dan Bani Adam, itu nanti sedikit-sedikit kita akan bisa membedakan. Dalam konteks apa Allah menggunakan kalimat an-nasu, nah, kan? Nah, kemudian dalam konteks apa pula Allah berbicara tentang kehidupan manusia dengan lafadz basyarun dan seterusnya. Itu pelan-pelan nanti kita akan ketahui. Setidak-tidaknya saya pada sampai saat ini bisa berkesimpulan kalau di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan lafadz misalkan an-nasu yang membahas tentang ideologi keagamaan manusia, agama manusia. Nah, kira-kira demikian. Nanti kita coba nanti kita perhatikan ya. Seperti tadi ayat ya. Seperti ayat tadi ya. Misalkan ini. Tadi ayat kita kembali lagi ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumi. Dan di antara manusia ada yang berucap, kami beriman kepada Allah. Nah, dia berucap meyakini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wahum wa ma hum bimu'minin. Sedangkan mereka tidak beriman. Nah, ini kan berhubungan dengan qadiyah permasalahan keagamaan manusia. Jadi lafadz yang digunakan an-nasu. Nanti ketika berbicara tentang salah satu aspek kemanusiaan itu, misalkan tentang fisiknya, tentang ininya, itu juga kadang-kadang menggunakan kalimat basyarun. Seperti tadi ya. Seperti menjelaskan Nabi tadi. Nabi itu adalah sisinya itu ya seperti manusia biasa. Nah, basyarun gitu. Basyarun gitu. Ya kayak manusia biasa gitu lah. Nah, kira-kira nanti pelan-pelan kita akan bisa menikmati demikiannya ketika baca Quran dengan beberapa pemahaman lafadz ini, kita akan bisa memetakan sejak awal sehingga kita ketika memaknai makna-maknanya itu lebih menikmati. Kira-kira demikian. Masya Allah ya. Baik, kita lanjut dulu. Ini kan al-insan semua nih ya, al-insan gitu ya. Nanti itu kita bisa lihat kafuro itu kan. Ini kita bisa maknai bentuk-bentuk atau karakter manusia lah ya yang dijelaskan. Jadi ayat-ayat al-insan ini kadang-kadang dia lafadz al-insan ini berbicara tentang kejiwaan ya, karakter manusia itu sendiri. Insaniyah ya. Karakter dia itu sendiri, karakter. Misalkan di sini sebutkan kafuro. Jadi kafuro itu manusia itu memang kafuro. Kafuro itu maksudnya adalah memang kadang-kadang lupa berterima kasih. Nah, itu memang betul manusia kayak gitu kan. Ada manusia sudah dibantu lupa berterima kasih gitu kan ya. Hasanan, nah itu kan jahulan. Nah, hasanan ya artinya bisa juga manusia berbuat baik, manusia jahil gitu. Nah, kira-kira begitulah ya. Muniban itu kembali sila sudah ini ayatnya ya. Ketika mereka manusia itu dalam kesulitan, dia berlari kepada Robnya, kepada Tuhannya. Ya gitulah kira-kira gambaran al-insan ya. Lafadz yang menggunakan al-insan ini betul-betul menggambarkan sebuah jiwa manusia itu sendiri yang penuh dengan berbagai kegoncangan dan kemantapan. Nah, kadang-kadang menggunakan kalimat apa tadi? Al-insanu. Ya, oke ya. Dikit-dikit kita akan pahamin demikian. Kemudian kita lanjut. Ini nih. Manusia adalah makhluk Allah yang mukallaf. Oleh karena itu mereka butuh kepada pendidikan. Nah, inilah yang tadi sejak awal kita sudah simpulkan ya. Manusia di dalam Al-Quran itu dapat kita berikan satu kalimat simpul. Manusia itu adalah makhluk Allah yang mukallaf. Yang ada tugas-tugas pembebanan yang diberikan oleh penciptanya. Sang pencipta, huwallah, dia adalah Allah. Kesimpulan manusia dalam Al-Quran dapat kita maknai manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah ya, yang memiliki tugas. Nah, itu tugas-tugas nanti akan ketemu misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun gitu. Seperti ayat tadi juga, ayat Allah menciptakan sebagai khalifah gitu kan. Nah, disitulah dia butuh terhadap pendidikan. Nah, butuh kepada pendidikan. Nanti pada sesi yang akan datang kita akan bahas tentang pendidikan. Apa itu pendidikan dalam perspektif Al-Quran, dalam pandangan-pandang pakar pendidikan dan seterusnya ya, pakar-pakar pendidikan Islam. Baik, kita lanjut.
Nah, ini kira-kira ada 9 poin yang kalau nanti ibu, bapak sekalian, sahabat sekalian, kalau baca di buku pendidikan karakter yang saya pernah susun ya, kira-kira ini 9 poin ini adalah ringkasan kesimpulan Al-Quran ketika berbicara manusia. Manusia itu dinyatakan memiliki fitrah. Ini kan kalau kondisi misalkan pemahaman manusia itu lahir dengan fitrah. Nah, ini kan penting ini dalam konteks dunia pendidikan. Jadi manusia itu jangan dipandang yang lahir itu seperti kertas kosong ya. Seperti teorinya John Locke, pendidikan itu kan manusia itu seperti kertas kosong. Mau dicoret-coret hitam, dia jadi hitam, merah jadi merah, hijau jadi hijau. Kira-kira demikian. Nah, dalam Al-Quran tidak demikian. Manusia lahir itu tidak kosong. Manusia ada fitrahnya. Nanti baca ayatnya di buku itu ada ya. Kemudian manusia juga diilhami dengan potensi ketaatan, kefasikan. Jadi manusia lahir itu bukan kayak gelas kosong juga, bukan. Ada potensi yang dimiliki, yang dibawa sejak lahir. Nah, kira-kira kan unik kan ya. Jadi kalau kita melihat manusia dalam perspektif Al-Quran, itu kita akan banyak dapat informasi-informasi tentang diri kita. Membaca teks-teks informasi dari Allah sebagai ayat-ayat yang memang itu dia kabar sodik ya, informasi yang kebenarannya sudah valid gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian manusia itu juga merupakan makhluk sosial. Ini jelas ya. Teori-teori Ibnu Khaldun itu mengatakan manusia itu tobaannya adalah istimai. Tabiat manusia itu adalah makhluk sosial. Salah satu contohnya manusia tidak bisa mengerjakan segala kebutuhannya dengan sendiri, dengan diri dia sendiri. Bahkan dia butuh orang lain, bahkan dia butuh hayawanat, binatang untuk membantu pekerjaannya. Maka itu ntar ada kalau dalam sebutan sekarang kan ada sebutan era 5.0, era 4.0 ya, dulu itu era 1.0, yaitu di mana manusia itu masih berburu. Nah, ketika manusia berburu itu manusia membutuhkan binatang, membutuhkan anjing, pemburu dan seterusnya. Itu menunjukkan manusia nggak bisa sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian diberi kesempatan untuk memilih ya. Jadi memilih ya. Bahkan sampai konteks dalam Al-Quran itu Anda mau iman kepada Allah silakan. Fal yu'min, kalau tidak mau beriman silakan. Jadi betul-betul manusia ini diberikan satu kebebasan untuk memilih. Nah, ketika memilih itulah proses manusia melakukan pemilihan, penentuan sikap dan seterusnya. Di saat itulah kita mengatakan itu yang butuh proses pendidikan. Jadi manusia itu perlu dididik agar pilihannya tidak menyimpang, keluar dari tabiatnya dan seterusnya. Nah, inilah menariknya dan disinilah kerja-kerja pendidikan itu. Agar manusia itu proses-proses menentukan pilihan tetap dalam batasan-batasan yang sesuai dengan kemanusiaannya, yang sesuai dengan fitrahnya dan seterusnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini teorinya Ibnu Khaldun ya tentang manusia ya. Ini ketika Ibnu Khaldun itu membedakan makhluk Allah yang berupa hayawanat ya, binatang-binatang dengan al-insan. Nah, ada 9 poin yang menjadi catatan tokoh Ibnu Khaldun tentang al-insan ya, tentang manusia, tentang an-nasun, tentang basyarun, tentang Bani Adam. Apa catatan tokoh tersebut? Ya ini, manusia itu yumayizul basaru anil sa'iril haywan bil fikr. Jadi yang membedakan manusia yang kita maksudkan tadi makhluk Allah dengan makhluk Allah yang lain, misalkan hewan, itu titik poin yang paling utama yang membedakan manusia itu adalah akalnya. Manusia bisa berpikir dengan salah komposisi yang diberikan Allah dalam proses penciptaannya. Jadi manusia bisa berpikir. Sehingga proses yang kita masuk tadi pendidikan, dia akan lebih berlaku dengan keunikan manusia. Nah, ini kemudian kata-kata Ibnu Khaldun yang kedua, fikrun yakhtasu bihal insan. Berpikir itu adalah hak patennya manusia, yaitu kekhasan manusia gitu kan. Wa huwa dalilun insaniyah. Dan berpikir itu adalah tanda-tanda dia itu manusia, insaniyah. Macam mana kalau ada manusia tak berpikir? Ya bukan manusia lah. Karena manusia itu dibuktikan dia sebagai insaniyah, ya mampu melakukan fikir, al-fikr. Nah, itu kata Ibnu Khaldun ya.
kita terjemahkan bahasa mudanya, manusia itu pada dasarnya jahil gitu loh. Dia akan alim menjadi pintar dengan satu aktivitas. Aktivitas itu tadi namanya berpikir ya, taklim. Jadi kalau manusia itu pasti peradabannya ada proses pendidikan gitu. Nah, pendidikan itu kan dengan berpikir salah satunya. Al-insan mufakkir da'iman abadan la yaftaru lahzatul aini. Nah, ini lebih cantik lagi. Manusia, kata Ibnu Khaldun, adalah seorang pemikir daiman, selalu, abadan. Ya begitulah. Daiman abadan, selalu. Nah, gitu kan. La yaftaru lahzatul aini. Enggak berhenti sejenak pun gitu. Tak berhenti sejenak pun. Nah, gitu kira-kira ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir ini kata Ibnu Khaldun juga, al-fikru asra'u min lamhil bashari. Nah, cantik kali ini kata-kata Ibnu Khaldun ini. Kata beliau, berpikir itu lebih cepat dibanding kedipan mata. Nah, jadi ibu bapak sahabat sekalian, kalau kita main mata itu kita kedipkanlah mata kita ke sahabat kita, ke kawan kita karena tanda-tanda apa gitu kan. Nah, itu kerja pikiran itu lebih cepat dibanding kedipan mata itu. Subhanallah ya. Dan kita bisa buktikan dan bisa kita praktekkan sekarang. Coba kita kedipkan mata. Mana yang lebih cepat, pikiran kita dalam satu gagasan atau kedipan mata? Ya jelaslah pikiran kita lebih cepat. Salah satunya pikiran kita itu mengatur kecepatan kedipan mata. Nah, Masya Allah. Ini teori-teori tentang pendidikan, tentang berpikir yang dilakukan oleh manusia menurut Ibnu Khaldun. Ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Oke, kita lanjut ya. Ini terjemahannya ya. Baik. Ada dua kesalahan manusia. Nah, ini dalam perspektif Abdurrahman Nahlawi ya. Abdurrahman Nahlawi mengatakan ada dua kesalahan manusia. Yang pertama, menurut tokoh Nahlawi, manusia itu kadang-kadang merasa Superman, mampu mengerjakan segala hal. Maka sombonglah manusia itu. Maka jadi terkadang manusia juga merasa menjadi Tuhan. Nah, ini salah satu kelemahan manusia dalam perspektif Nahlawi. Dan ini realistis ya, ada macam ini seperti kisah Firaun dan gitu ya. Manusia sombong karena dia berasa super gitu kan. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua menurut Nahlawi adalah kebalikannya, manusia itu merasa rendah dan hina. Hinalah manusia itu. Dia pikir dia hina. Sehingga dia berlutut dan sujud kepada makhluk. Kan ada pula manusia al-insan, mereka tak sujud kepada Khalik penciptanya, dia sujud kepada benda. Nah, itu kira-kira menurut Nahlawi atau itulah bentuk kelemahan manusia. Dia tidak pandai menempatkan. Nah, ini dua kesalahan. Nah, ayat-ayat yang berhubungan dengan ini nanti bisa dibaca di buku Pendidikan Karakter. Itu ada halaman 21 sampai halaman 22 ya. Baik, kita lanjutkan sahabat sekalian. Nah, manusia terdidik menurut Al-Quran. Nah, kita ini topik kedua lah nih. Tadi kita cakap apa manusia menurut Al-Quran. Nah, yang kedua nih, manusia terdidik menurut Al-Quran. Sahabat sekalian, saya mencoba memberikan ringkasan ya. Setelah saya pelajari ya, saya mendapatkan dua istilah ya. Untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan orang-orang yang terdidik menurut Al-Quran. Yang pertama adalah ulama sebutannya. Yang kedua adalah ulul albab. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita nih nak buat sekolahan, ada sekolahan macam untuk melahirkan ulama, bisa pula ada sekolahan nak melahirkan ulul albab. Ini dalam istilah Al-Quran ya. Jadi ada dua istilah di dalam Al-Quran yang istilah itu menggambarkan kompetensi kesempurnaan manusia dalam konteks keilmuan. Yang pertama ulama, yang kedua ulul albab. Nah, dua istilah ini punya makna tersendiri unik. Kita bisa lahirkan ulama, bisa lahirkan juga lahirkan sosok-sosok ulul albab. Kira-kira demikian ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ulama. Ulama itu adalah hamba Allah yang takut kepada Allah. Itu adalah ulama. Innama yakhshallah,
min ibadihi al-ulama'u. Nah, kita yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nah, jadi ini yang pertama ya. Komunitas yang pertama terdidik itu adalah ulama, yang dia itu dinyatakan oleh Allah hanya kelompok inilah yang takut kepada Allah. Nanti ada penjelasannya. Kenapa dia takut? Karena tadi dia alim, dia memiliki ilmu-ilmu yang berhubungan tentang Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kemahaan Allah ya. Dia punya ilmu tentang tauhid. Sehingga dengan tauhid yang begitu baik dia fahami, dia sehingga takut kepada Allah. Jadi yang takut ulama. Macam mana orang bisa takut kepada Allah kalau dia tak tahu tentang Allah, tentang Rabb? Nah, tadi yang keliru ya. Dia sombong atau dia menyembah, mengabdi kepada benda. Kira-kira demikian ya. Nah, ini penjelasan. Jadi kita tak boleh salah ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat mengatakan, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifu alwanuhu kadzalika. Nah, ayatnya tadi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Jadi membaca ayat ini harus kita ikuti nanti tafsirnya. Ini kalau terjemahan kan dari manusia, kemudian dari yang melata di bumi ini, dari binatang yang macam-macam warnanya, begitulah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari ulama, dari hambanya adalah ulama. Nah, kira-kira. Nanti kalau kita salah terjemahkan, salah memanai, tidak lihat tafsirnya, kita anggap, oh manusia ini ada yang takut kepada Allah, dia ulama. Nanti ada pula yang merayap di bumi ini, dia takut pula kepada Allah, ulama pula. Nanti ada pula binatang dia, kemudian takut pula pada Allah, nah kita anggap pula dia ulama. Nah ini kalau kita membaca terjemahan bisa salah, harus baca tafsirnya ya. Yang dimaksud itu adalah manusia ya, manusianya. Mana ada ulama dari kambing? Tak ada lah, dari gajah. Yang ulama itu al-insan, an-nas. Jadi tadi ya, jadi lihat nih. Wa minan nasi. Nah ini kalau kita lihat ke awal tadi, lafaz an-nas ini kerap kali berbicara tentang keagamaan. Hubungan manusia dengan Rabb-nya. An-nasu. Yakhshahul alimuna. Yang mengerti, mentakzim, menghormati keagungan Allah dan takut kepada Allah adalah alimuna bihi. Yang tahu tentang Allah. Yang mengerti tentang bihi dengan Allah. Syariat-syariatnya, firman-firman Allah. Nah, oke ya. Jadi yang ulama itu adalah al-insan. Ya, ingat itu ya. Al-insan yang memahami ayat-ayat Allah dengan kedalaman ilmunya ya. Gak mungkin ada kambing, ada tikus pula. Kita katakan tikus macam ulama, tak bisa ya. Nah, jangan salah. Jadi ayat Al-Quran itu kadang-kadang dalam konteks tertentu kita tak bisa membaca dan memanai cukup dengan terjemahannya. Kita harus lihat tafsirnya. Maka tafsir-tafsir itu butuh banyak ya. Kira-kira demikian. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua ini ya, tadi yang kita maksud tadi ada ulul albab, ada ulama. Nah, ini ulul albab. Jadi ringkasan singkatnya tentang ulul albab itu siapa mereka? Nah, ini kan tadi kita maksud manusia terdidik kan? Ulul albab itu manusia terdidik selain ulama tadi. Ulul albab adalah orang yang mempunyai akal yang bersih, akal yang cerah, yang jauh dari nafsu buruk. Ada inti dari pikiran dan inti dari rasa yang dimiliki oleh manusia itu. Juga pikirannya salamah, selamat. Pikirannya kuat. Ide-idenya bermanfaat bagi manusia. Itu adalah ulul albab. Oke, kita lanjutkan dulu. Hal tersebut tidak saja berwujud dalam bentuk pengetahuan, ilmu pengetahuan, kecerdasan mereka, bukan. Tapi juga menjelma dalam pengakuan tauhid yang mendominasi isi pikirannya. Nah, itu ulul albab. Jadi kalau nak kita cakap nih, ulul albab nih, orang cerdas lah, orang pandai lah. Orang ilmuwan yang melakukan riset segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Bisa saja dia riset tentang kesehatan, jadi dokter. Bisa saja mereka itu adalah riset tentang alam, sehingga mengerti tentang tanah, tentang tumbuhan, tentang batu. Bisa saja mereka itu riset tentang alam jagat raya ini, tentang ilmu bintang, dan seterusnya.
Jadi ulul albab itu dia pengetahuannya luas, mendalam. Tapi yang tidak kalah penting, ulul albab itu bisa disebut ulul albab dikala ilmu pengetahuannya itu menjelma juga dalam kekokohan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira demikianlah. Ini kan bentuk para intelektual yang luar biasa yang diakui oleh Al-Qur'an dengan lafaz ulul albab. Mereka itu ada orang-orang yang berpengetahuan yang maksimal dalam konteks kehidupan manusia apa saja, dan dia bertauhid kepada Allah dengan pengetahuannya itu. Nanti kita lihat ayatnya. Oke. Nah, ini bahasa Arabnya ya, terjemahan yang tadi ini bahasa Arabnya ya. Referensinya ada Muhammad Ali Sobuni ya. Ini secara kata-kata apa itu ulul albab ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ulul albab itu ayat yang menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, itu kan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan datangnya silih berganti siang malam dan siang adalah tanda-tanda ayat-ayat bagi ulul albab. Artinya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang tadi yang menggunakan daya pikirnya secara mendalam. Kan banyak ya penemu, peneliti tentang bintang dan seterusnya. Nah, kemudian alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, kata-kata ulul albab itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi ulul albab itu interaksi dengan alam ya. Dia interaksi dengan alam dengan berbagai macam temuan ilmunya. Kemudian yatafakkaruna, mereka berfikir. Dia mengingat kepada Allah dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi macam hal. Dia walaupun dia sedang melakukan riset-riset ilmiah, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sains, dan dia menjadi saintis, tapi daya pikirnya terhubung dengan Allah. Sehingga selalu mengatakan, Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila. Apa yang engkau ciptakan, yang aku telah teliti dan lihat dan seterusnya, Maha suci engkau Allah. Tidaklah sia-sia itu semua. Faqina azabannar. Nah, dia berasa takluk dan takzim kepada Allah dan meminta jangan sampai dia itu diazab oleh Allah di dalam neraka. Nah, ini kan tauhid artinya. Jadi kalau kita bisa sebut dengan masa kita inilah, kita anggap ini ilmuwan yang punya akidahnya macam bagus sekali lah. Dia bisa beriman, tambah bagus imannya, tidak saja melalui kajian ayat, dia tidak sekedar tidak mengkaji ayat, mencari hadis, mengkaji tafsir, tidak itu secara mendalam yang ia lakukan. Dia mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini, tetapi dia malah bertauhid secara mantap kepada Allah. Nah, ini namanya ulul albab. Boleh tak disebut dia sebagai ulama? Tak bisa lah. Kalau ulama itu jelas ilmunya itu yang dibahas ilmu-ilmu tentang tek-tek keagamaan, ilmu-ilmu yang kalau kata Ibnu Khaldun itu ilmu-ilmu nakliyah. Nah, ilmu-ilmu keagamaan. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi ya, ada dua istilah tentang manusia terdidik menurut Al-Qur'an. Yang pertama ulama, yang kedua ulul albab. Baik sahabat sekalian yang saya hormati, apa harapan tertinggi manusia dalam perspektif Al-Qur'an ya? Nah, ini kan kita mengkaji tadi ya, manusia menurut Al-Qur'an dan manusia terdidik menurut Al-Qur'an. Nah, harapan tertinggi manusia kalau kita baca Al-Qur'an, itu harapan pertamanya menjadi manusia yang bertakwa. Ini lafaz ini banyak sekali. Seperti inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, hai manusia. Jadi kalau kita terjemahkan, yang paling mulia al-insan atau al-basyarun atau an-nasun atau bani Adam, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa. Nah, ulasan yang bertakwa nanti di sesi lain itu banyak penjelasan. Ini jelas kita berikan poin-poin penting. Harapan manusia tertinggi kalau menurut Al-Quran itu adalah dia bertakwa. Oke, harapan kedua apa? Harapan kedua adalah menjadi orang yang bermanfaat. Nah, gitu kan? Seperti halnya ulul albab tadi, dia manusia yang bermanfaat. Dia bisa menemukan satu riset keilmuan yang berguna bagi manusia. Dia bermanfaat. Dengan bermanfaat itu dia mendapat kemuliaan dari Allah. Jadi gitu, oke ya. Kita lanjut. Nah,
Menurut Al-Quran, maka arah dan tujuan atau proses pendidikan harus melahirkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bermanfaat. Ini secara makna luas ya. Bertakwa itu masuk rangkuman orang-orang baik, orang-orang soleh, masyarakat yang solehah dan seterusnya ya. Yang bermanfaat itu artinya manusia yang produktif, manusia yang aktif, manusia yang tidak malas, manusia yang bisa memberikan manfaat banyak kepada manusia lain dengan ilmunya dan seterusnya. Nah, itu jadi proses pendidikan demikian. Jadi mau lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak boleh melahirkan orang-orang malas, yang tidak produktif, yang tidak aktif, tidak kreatif, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri. Nah, oke. Nah, sekarang kita bertanya. Nah, ya. Silakan sebutkan profil insan bertakwa atau apa saja nih orang-orang yang disebut bertakwa menurut agama kita. Yang kedua, silakan sebutkan orang-orang yang bermanfaat apa saja, macam mana orang bermanfaat itu. Banyak lah ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah saya, sahabat sekalian, adalah orang-orang yang sedang menuju ke dua pilihan terbaik ini. Menjadi insan basyarun yang bertakwa dan juga menjadi an-nasu bani Adam yang penuh bermanfaat hidupnya. Mudah-mudahan demikian. Baiklah sahabat sekalian, itu yang bisa saya jelaskan secara singkat dalam media yang sederhana ini yaitu YouTube. Tentu materi ini ada sebagai tambahan penguat materi-materi yang sudah saya sampaikan lebih awal. Dan sengaja materi ini disampaikan dalam bentuk yang seperti ini dan sederhana. Dan mudah-mudahan hal-hal penting tentang ayat, hadis yang berhubungan dengan penjelasan ini bisa sahabat sekalian rujuk kepada buku pendidikan karakter berbasis Al-Quran yang telah saya susun kira-kira tahun 2012. Udah lama lah itu buku. Mudah-mudahan bermanfaat juga buku itu dengan penjelasan ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.